Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Jumpa lagi pemirsa sahabat Kompas TV Mutiara Iman bersama kita, yang dimana hari ini saya Muhammad Basuni Baihaqi akan menyampaikan tema tentang hutang piutang, sebuah keringanan dalam agama. Pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang dirahmati Allah, Islam datang membawa 2 poin penting, di mana yang pertama adalah hubungan antara seorang manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan ini kita sering mendengarnya atau mengenalnya dengan sebutan hablum minallah, di mana di dalamnya berisi tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik sholat, puasa, maupun ibadah haji, ataupun ibadah-ibadah lainnya yang mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun selain itu terdapat poin kedua, di mana sering kita mengenalnya dengan hablum minan nas, atau hubungan antara sesama manusia. Bahkan rukun iman, rukun Islam sendiri terdapat zakat, yaitu di mana seseorang mengeluarkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang fakir maupun miskin, untuk orang-orang yang membutuhkan. Dari sinilah kita mengetahui bahwa hubungan sesama manusia sangat penting dalam Islam. Hubungan terhadap makhluk Allah pun sangat penting diajarkan oleh ajaran Islam. Pemirsa Mutiara Iman Kompas TV rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW hidup berdampingan dengan manusia yang lain, dengan para sahabatnya, mencontohkan akhlaknya. Bahkan suatu ketika Rasulullah SAW pun pernah meminjam atau berhutang kepada sahabatnya ataupun kepada orang lain. Dari sinilah syariat memberikan ajaran baru, ajaran terhadap kita semua tentang hutang piutang, yang dimana syariat membolehkan, bukan mewajibkan, juga bukan mengharamkan, melainkan membolehkan hutang piutang. Sebab manusia terkadang diberi kemudahan dalam rezekinya, kelapangan dalam hartanya, diberi keluarga yang lengkap, diberi keluarga yang sehat, badan jasmani yang kuat. Namun di sisi lain terdapat manusia yang mungkin diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hartanya mungkin berkurang, pekerjaannya, profesinya mungkin sulit, keluarganya meninggal dunia, atau mungkin ada dari dirinya yang sakit dan kekurangan. Dari sinilah Islam menganjurkan untuk membantu satu sama lain, untuk memberikan bantuan terhadap seseorang yang membutuhkan. Pemirsa Mutiara Iman Kompas TV rahimani wa rahimakumullah, dari sini hutang piutang sebenarnya adalah hal yang diperbolehkan dalam Islam. Orang yang meminjam dan orang yang meminjami, 2 komponen yang saling membutuhkan satu sama lain. Dan ini semua adalah sunnatullah yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang hukum manusia di dunia ini. Berdampingan satu sama lain, berhubungan satu sama lain, bersosialisasi satu sama lain. Dari sinilah kita sering mendengar bahwa manusia adalah makhluk sosial, yang dimana satu membutuhkan, yang satunya membantu. Satu meminta bantuan dan satunya membantu. Dan di saat orang membutuhkan tentang harta benda, membutuhkan pinjaman, maka selayaknya bagi orang yang mampu meminjamkan harta bendanya, meminjamkan, mengeluarkan sedikit hartanya untuk membantu orang-orang yang kesusahan ataupun membutuhkan bantuan. Pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang dirahmati Allah,
Hutang piutang sendiri di dalam Al-Quran dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282, yang dimana justru ayat ini menjadi ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran, tentang bagaimana hutang piutang ini dijelaskan, tentang bagaimana tata cara hutang piutang ini sebaiknya dilakukan bagi orang Islam, tentang bagaimana hutang piutang ini dijalankan dengan sebaik-baiknya. Agar apa? Agar tidak ada perselisihan. Banyak sekali mungkin kita temui kerabat yang dulunya dekat renggang karena masalah hutang piutang. Sahabat teman yang dulunya akrab kemudian jauh-jauhan karena hutang piutang. Yang satu berhutang berlandaskan aku ini membutuhkan, tapi kamu tidak mau membantu. Yang satu berlandaskan aku sudah membantu kamu, tapi kamu malah tidak mau membayarnya. Nah, sebenarnya dalam Islam terdapat ayat yang membahas tentang hutang piutang ini, tentang bagaimana sebaiknya seorang yang berhutang, sebaiknya bagaimana orang yang menghutangi, kemudian sebaiknya bagaimana ketika ada perselisihan, dijelaskan dalam satu ayat yang sangat panjang dalam Al-Quran dan menjadi ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran. Pemirsa Mutiara Iman Kompas TV rahimani wa rahimakumullah, mungkin kita akan membahas lebih lanjut tentang ayat-ayat hutang ini, bagaimana sebaiknya orang yang berhutang dan orang yang menghutangi dalam hukum Islam setelah jeda berikut ini. Masih bersama kami sahabat Mutiara Iman Kompas TV, bersama saya Muhammad Basuni Baihaqi. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hutang piutang menjadi ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran, yaitu pada Quran surat Al-Baqarah ayat 282, di mana di dalamnya menjelaskan tata cara orang yang berhutang, menjelaskan bagaimana sebaiknya orang yang menghutangi. Ayat tersebut mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Sepenggal ayat ini menjelaskan bahwa wahai orang-orang yang beriman, di saat kamu melakukan transaksi hutang piutang, maka sebaiknya kalian menulisnya. Ini mungkin yang jarang terjadi bagi kita seorang muslim khususnya, bahwa setiap hutang piutang sebaiknya, walaupun tidak berdosa ketika meninggalkannya, sebaiknya ketika hutang piutang adalah menulis. Dari pelajaran ini dapat diambil banyak sekali pelajaran-pelajaran berikutnya. Menulis hutang piutang, berapa jumlahnya, kapan jatuh temponya, bahkan siapa saksi yang ada di situ. Dalam Islam dianjurkan untuk melihat itu semua. Sebab ketika orang yang berhutang sudah jatuh tempo, itu wajib baginya untuk membayar apa yang ia pinjam, mengembalikan apa yang ia pinjam, membayar apa yang ia hutangi. Disinilah sepenggal ayat ini menjelaskan akan menulis dalam hutang piutang, baik nominal maupun tempo, dan harus terjadi perjanjian di situ. Kapan sebaiknya, kapan akan membayar, dan bagaimana nanti jika tidak bisa terbayar. Di sisi lain, dalam Islam mengajarkan ketika orang yang berhutang untuk memberikan jaminan. Ini adalah kesunahan dalam Islam. Sebagaimana Rasulullah SAW tadi memberikan contoh, beliau berhutang kepada orang Yahudi. Apa jaminannya? Baju perang beliau sendiri. Dibuat jaminan, andaikan tidak bisa membayar, maka ini untukmu. Mungkin inilah yang jarang sekali kita ketahui, atau mungkin jaminan itulah yang sering kita dengar, kita kenal dengan sebutan gadai. Nah, digadaikannya barang inilah sebagai jaminan bahwa saya yang berhutang bersungguh-sungguh
akan membayarnya. Ketika jatuh tempo belum selesai, belum bisa mampu membayarnya, maka inilah jaminannya. Itu yang diajarkan Islam kepada kita melalui ayat-ayat hutang piutang ini. Pemirsa Mutiara Iman Kompas TV rahimani wa rahimakumullah, hutang piutang sendiri merupakan ajaran Islam, dan orang yang menghutangi termasuk orang yang mulia dalam Islam. Ketika kita mengenal ilmu fikih, di situ terdapat hukum wajib dan terdapat pula hukum sunnah. Kita mengetahui bahwa orang yang mengerjakan kewajiban itu akan mendapatkan pahala lebih besar daripada orang yang mengerjakan kesunahan. Pasti sholat wajib, fardu duhur, asar maghrib, isya subuh, pahalanya lebih besar daripada sholat sunnah, baik rawatib, sholat duha, sholat malam, tahajud, tarawih, atau yang lain sebagainya. Dan semua puasa pun seperti demikian. Puasa wajib Ramadan memiliki pahala lebih besar daripada puasa sunnah Senin dan Kamis misalnya. Dan semua ibadah-ibadah wajib dalam Islam memiliki pahala lebih besar daripada pahala sunnah. Namun dalam permasalahan hutang piutang ini, kita akan mengenal di mana orang yang membayarkan hutang, melunasi hutangnya, hukumnya wajib. Sedangkan orang yang memiliki harta yang telah meminjamkan kepada orang yang berhutang tadi, sedangkan dia bisa mengikhlaskan, maka hukumnya sunnah. Maka dari situ, di sini ada dua hukum, wajib dan sunnah. Orang yang berhutang wajib membayar hutang, orang yang menghutangi sunnah ketika ia rela bisa mengikhlaskan hartanya diberikan. Udah nggak usah bayar, sunnah. Namun dua hukum ini ternyata terdapat perbedaan dengan dua hukum yang sebelumnya. Orang yang membayar hutang wajib, namun pahalanya lebih sedikit dari orang yang mengerjakan sunnah, yaitu bisa mengikhlaskan harta yang dipinjamkan kepada orang lain. Disinilah indahnya agama Islam, di mana seseorang yang menghutangi kepada orang lain memang dia disunnahkan untuk mendapatkan pahala yang lebih besar, yaitu apa? Bisa mengikhlaskan. Walaupun terkadang ada orang yang tidak bisa, itu harta saya, nggak rela saya untuk mengikhlaskan harta tersebut. Terkadang terdapat orang yang seperti itu, dan itu perbolehkan saja, sebab mengikhlaskan harta tersebut adalah sunnah. Mengikhlaskan harta yang telah dipinjam orang lain sudah nggak apa, tidak usah dibayar, kasihan. Mungkin kamu orang yang kekurangan, orang yang membutuhkan, akhirnya dia memiliki rasa biar mengikhlaskan hartanya. Nah ini sunnah, namun pahala yang dia dapatkan lebih besar. Nah inilah kembali lagi tadi pada poin agama Islam, yaitu hablum minan nas. Hubungan terhadap manusia dalam ajaran Islam pun sangat diperhatikan. Bahkan dikatakan seorang ulama mengatakan, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mengatakan bahwa it'amul sakin al-ja'i khairum min bina'il jami', yang artinya bahwa memberi makan, menolong, membantu orang miskin yang kelaparan lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada orang yang mendirikan masjid-masjid jami'. Inilah yang diajarkan dalam Islam mengenai hablum minan nas, hubungan antara manusia antara satu sama lain. Pemirsa Mutiara Iman Kompas TV rahimani wa rahimakumullah, mungkin kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya mengenai hutang piutang ini setelah jeda berikut ini. Masih bersama kami sahabat Mutiara Iman Kompas TV, bersama saya Muhammad Basuni Bayahaqi.
Pemirsa Mutiara Iman Kompas TV rahimani wa rahimakumullah, memang hutang piutang merupakan keringanan dalam agama, merupakan diperbolehkan, hal yang diperbolehkan dalam beragama. Bahkan hutang piutang pun diceritakan bagaimana tata caranya dalam Al-Quran menjadi ayat yang paling panjang, dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam kehidupannya. Namun selain itu, kita juga harus mengetahui bahwa orang yang berhutang pun sebenarnya ia membawa beban. Orang yang berhutang pun ia memiliki kewajiban. Orang yang berhutang memiliki hal yang lebih besar dari hutang itu sendiri, yaitu adalah mengembalikan dan membayarnya. Rasulullah SAW bersabda dalam perkataannya yang diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim, bahwa matlul ghani dulmun, yang artinya wallahu a'lamu bimuradi, orang yang mampu membayar hutang sedangkan ia melonggarkan dalam artian tidak mau membayarnya, mengulur-ulur waktu, maka orang tersebut termasuk berbuat kedzaliman. Di sini kita mengetahui bahwa sebenarnya hutang memang diperbolehkan, namun kita andaikan ingin berhutang, perlu kita menanam pada diri kita, pertama adalah rasa ingin membayar. Jangan sampai orang yang berhutang tidak ada rasa pada dirinya, tidak mau membayar. Sebab orang yang berhutang, sekali lagi, dia memiliki kewajiban membayarnya. Kemudian dalam riwayat dikisahkan bahwa Rasulullah SAW suatu ketika beliau diminta oleh seorang sahabat untuk menyolati jenazah saudaranya. Namun Rasulullah berkata, apakah beliau punya tanggungan berupa hutang duniawi kepada seseorang yang belum dilunasi? Maka saudara sahabat tersebut mengatakan, ada ya Rasulullah. Lalu apa yang disabdakan oleh Nabi? Beliau tidak ingin menyolati jenazah tersebut dan memerintahkan para sahabatnya untuk menyolati. Mungkin bahasa kasarnya, sudah solati kamu saja, saya nggak mau. Nah, dalam riwayat ini Rasulullah kemudian berjalan berbalik mau pulang ke rumahnya. Dikejar oleh salah seorang sahabat, lalu mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya hutang fulan sudah ada tanggunganku, dah biar nanti saya yang menanggung. Apa yang terjadi kemudian? Akhirnya Rasulullah mau berbalik dan menyolati sahabatnya yang meninggal tersebut. Riwayat ini menceritakan betapa besarnya tanggungan orang yang berhutang, betapa sebenarnya beratnya tanggungan orang yang berhutang, yaitu kewajiban untuk mengembalikan harta tersebut. Dalam riwayat lain, riwayat Ibnu Majah rahimahullah ta'ala, Rasulullah bersabda, la tukhifu anfusakum ba'da amnikum. Qalu ya Rasulullah wa madzak? Qal at-tainu. Yang artinya, suatu ketika Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian menakut-nakuti, menteror, membuat diri kalian sendiri tidak aman, padahal diri kalian sendiri dalam keadaan aman. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa maksudnya menteror diri sendiri, menakut-nakuti diri sendiri tersebut? Rasulullah menjawab, at-tainu, yaitu hutang. Dari sini kita mengetahui bahwa memang hutang ini sebenarnya diringankan dalam agama, diperbolehkan. Tapi kita harus mengetahui, orang yang mungkin dalam keadaan permasalahan, dia ada satu masalah. Kemudian ketika dia berhutang, mungkin masalah pertama hilang, namun masih ada masalah kedua, yaitu membayar hutang.
atau mungkin bahkan justru masalah pertama belum terselesaikan, ditambah lagi masalah kedua dengan hutang. Inilah motivasi kita agar tidak serta-merta meminjam atau berhutang kepada orang lain kecuali kita telah yakin mampu membayarnya. Rasulullah SAW juga memotivasi hambanya bahwa terdapat 3 orang yang ketika terbebas dari 3 perkara ini, dia akan dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memasuki surganya. Di mana 3 perkara ini adalah bakhil atau pelit. Orang yang pelit, orang yang kikir akan dipersulit Allah Subhanahu wa Ta'ala memasuki surganya. Namun jika dia terbebas dari sifat ini, insya Allah Allah akan memudahkan baginya masuk ke dalam surganya. Yang kedua adalah al-kibr atau sombong. Orang yang memiliki rasa sombong sedikit pun pada hatinya, maka Allah tidak akan memudahkan baginya memasuki surganya. Dan yang ketiga adalah hutang, di mana orang yang meninggal dunia terbebas dari hutang, tidak memiliki hutang, maka Allah akan memudahkan baginya untuk memasuki surganya. Dari sini kita sering melihat ketika ada orang yang meninggal dunia, di situ disampaikan oleh ahli warisnya, mungkin kalau jenazah si fulan, si mayat ini punya hutang, maka segeralah untuk menemui saya. Ini dicontohkan oleh ulama-ulama kita terdahulu, para kiai sepuh, biar orang-orang bisa menjauhi hutang di dunia ini. Pemirsa Mutiara Iman Kompas TV rahimani wa rahimakumullah, poin yang saya sampaikan pada pertemuan ini ialah memang benar Islam membolehkan untuk melakukan transaksi hutang piutang. Namun yang perlu kita ketahui ialah sebagaimana orang-orang yang berhutang harusnya memiliki rasa untuk membayarnya, rasa untuk kewajiban atas mengembalikan harta tersebut. Pemirsa Mutiara Iman Kompas TV rahimani wa rahimakumullah, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan kita dari terlilit hutang, membebaskan kita dari perilaku yang bisa menjauhkan kita dari memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang sahabat saya sampaikan. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.